Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musab Nizam Torik Anoes dari nomor absen 33 atau 34. Di sini saya ingin menjelaskan cara reproduksi jamur Deuteromycota, Ascomycota, Zygomycota pada Rhizopus, Zygomycota pada roti, dan Basidiomycota. Selamat menyaksikan. Reproduksi aseksual Ascomycota. Pada reproduksi aseksual, jamur menghasilkan Conidia N. Conidia kemudian dilepaskan ke lingkungan dan jika menemukan tempat yang sesuai akan mengalami germinasi atau perkecambahan. Setelah berkecambah, Conidia tumbuh menjadi spora dan berkembang menjadi miselium baru yang nantinya dapat menghasilkan Conidia kembali. Reproduksi seksual Ascomycota. Reproduksi seksual dimulai ketika HIV positif dan negatif bertemu. Pada ujung hifa terbentuk ascogonium dan antheridium. Keduanya kemudian mengalami plasmogami sehingga terbentuk hifa dikariotik. Hifa dikariotik berkembang membentuk ascocarpus. Di dalam ascocarpus terdapat ascus dikariotik. Pada ascus terjadi kariogami yang menghasilkan nukleus diploid atau zigot. Selanjutnya, zigot mengalami meiosis sehingga terbentuk 4 nukleus haploid. Keempat nukleus tersebut kemudian mengalami mitosis dan menghasilkan 8 ascospora. Ascospora yang telah matang akan dilepaskan dari ascocarpus. Setelah berada di lingkungan yang sesuai, ascospora mengalami germinasi atau perkecambahan dan tumbuh menjadi miselium. Miselium kemudian menghasilkan HIV positif dan HIV negatif sehingga siklus hidup Ascomycota dapat berlangsung kembali. Reproduksi aseksual Zygomycota pada roti. Pada reproduksi aseksual, miselium jamur yang tumbuh pada roti membentuk sporangiofor. Di ujung sporangiofor terdapat sporangium yang berisi banyak spora. Setelah matang, sporangium pecah dan melepaskan spora ke lingkungan. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah menjadi hifa baru, kemudian berkembang menjadi miselium dan membentuk jamur baru. Reproduksi seksual Zygomycota pada roti. Pada reproduksi seksual, HIV positif dan HIV negatif saling mendekat dan membentuk gamet. Kedua gamet kemudian mengalami peleburan sehingga terbentuk zigot. Zigot berkembang menjadi zigospora yang berdinding tebal. Ketika kondisi lingkungan kembali menguntungkan, zigospora berkecambah membentuk sporangiofor dan sporangium. Di dalam sporangium dihasilkan spora yang kemudian dilepaskan. Spora tersebut akan berkecambah menjadi HIV positif dan HIV negatif baru sehingga siklus hidup jamur berulang kembali. Reproduksi aseksual Zygomycota pada Rhizopus. Pada reproduksi aseksual, Rhizopus membentuk sporangia di ujung hifa. Di dalam sporangia terbentuk banyak spora. Setelah matang, sporangia pecah dan melepaskan spora ke lingkungan. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan mengalami germinasi dan tumbuh menjadi miselium baru. Miselium kemudian berkembang membentuk sporangia baru sehingga siklus reproduksi aseksual berulang kembali. Reproduksi seksual Zygomycota pada Rhizopus. Reproduksi seksual dimulai ketika HIV positif dan HIV negatif bertemu. Pada ujung kedua HIV terbentuk gametangia dengan nukleus haploid. Selanjutnya terjadi plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma kedua gametangia sehingga terbentuk zigosporangium muda. Zigosporangium kemudian berkembang menjadi zigosporangia. Di dalamnya terjadi kariogami, yaitu peleburan inti yang menghasilkan nukleus diploid. Setelah itu terjadi meiosis sehingga terbentuk sporangium yang menghasilkan spora haploid. Spora yang dilepaskan kemudian mengalami perkecambahan dan tumbuh menjadi miselium baru yang menghasilkan HIV positif dan HIV negatif.
Siklus hidup pun berulang kembali. Reproduksi seksual Basidiomycota. Reproduksi seksual Basidiomycota dimulai ketika HIV positif dan HIV negatif bertemu. Kedua HIV tersebut kemudian mengalami plasmogami. Hasil plasmogami membentuk miselium dikariotik yang memiliki 2 inti dalam setiap selnya. Miselium dikariotik kemudian tumbuh dan berkembang membentuk basidiokarp, yaitu tubuh buah jamur yang biasanya berbentuk seperti payung. Pada bagian bawah basidiokarp terdapat lamela yang mengandung banyak basidia dikariotik. Di dalam basidium terjadi kariogami, yaitu peleburan 2 inti haploid sehingga terbentuk inti diploid. Inti diploid tersebut kemudian mengalami meiosis dan menghasilkan 4 inti haploid. Keempat inti haploid ini berpindah ke ujung basidium dan berkembang menjadi 4 basidiospora. Basidiospora yang telah matang akan dilepaskan ke lingkungan. Jika jatuh pada tempat yang sesuai, basidiospora akan mengalami perkecambahan dan tumbuh menjadi miselium haploid baru. Miselium tersebut kemudian menghasilkan HIV positif dan HIV negatif, sehingga siklus Basidiomycota dapat berlangsung kembali. Kemudian, selain reproduksi secara seksual, jamur Basidiomycota juga mempunyai cara reproduksi secara aseksual. Namun di gambar saya hanya terdapat gambar reproduksi secara seksual. Beberapa Basidiomycota dapat berkembang biak secara aseksual melalui fragmentasi miselium, yaitu miselium yang terputus akan tumbuh menjadi individu baru. Pada beberapa jenis tertentu, reproduksi aseksual juga dapat terjadi dengan pembentukan konidia atau spora aseksual. Namun, reproduksi seksual melalui pembentukan basidiospora merupakan cara reproduksi yang paling umum pada Basidiomycota. Reproduksi seksual Deuteromycota dimulai ketika sporangium melepaskan spora bertipe positif dan negatif. Spora tersebut berkecambah dan menghasilkan hifa baru. Hifa positif dan hifa negatif kemudian bertemu dan melebur. Peleburan ini menghasilkan zigospora yang selanjutnya berkembang menjadi zigot. Zigot kemudian membentuk sporangium. Di dalam sporangium terbentuk spora positif dan negatif yang akan dilepaskan ke lingkungan. Spora tersebut berkecambah menjadi hifa baru, sehingga siklus hidup berulang kembali.